mengisahkan seorang wanita yang tampak sederhana ternyata adalah anggota Pas Pampres Wakil Presiden. Saat sedang menikmati liburannya, ia dicegat oleh 5 debt kolektor ilegal yang ingin merampas motornya dengan paksa. Bagaimana kelanjutan kejadian yang sangat menegangkan ini? Ayo kita dengarkan kisah lengkapnya, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Lia, seorang anggota Pas Pampres yang bertugas menjaga keamanan Wakil Presiden, akhirnya mendapat hari libur setelah berminggu-minggu menjalani tugas berat. Ia memutuskan untuk menikmati waktu sendiri tanpa harus berurusan dengan protokol atau ancaman keamanan negara. Berbeda dengan penampilannya saat bertugas, hari ini ia hanya mengenakan celana jeans, kaos hitam polos, dan jaket denim yang sudah agak lusuh. Rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya tampak santai. Dengan motor matiknya, ia berkeliling kota, sesekali mampir ke tempat makan favoritnya. Namun, di tengah perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di kaca spion motornya, ia melihat 5 pria berpenampilan sangar mengendarai motor besar. Mereka tampak mengikuti sejak beberapa kilometer lalu. Awalnya, Lia berpikir mungkin itu hanya kebetulan, tetapi saat ia berbelok ke sebuah jalan kecil untuk membeli minuman di minimarket, mereka juga ikut berbelok. Mereka bukan orang biasa, batinnya. Lia tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya, tapi tetap waspada karena kali ini ia hanya sendirian tanpa tim dan tanpa perlengkapan bertarung. Saat ia keluar dari minimarket dan hendak kembali ke motornya, salah satu pria itu turun dari motornya dan berjalan mendekat. "Mbak, sebentar," katanya dengan nada tegas. Lia hanya melirik sekilas, tidak tertarik untuk berhenti berbicara dengan orang asing. Namun, pria itu tetap memaksa. "Motor ini kredit, kan? Ada masalah pembayaran, Mbak?" Lia berhenti dan menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Salah orang," jawabnya dingin. Pria itu tetap tidak percaya. "Kami dari leasing, Mbak. Motor ini masuk daftar tunggakan. Kami minta Mbak ikut ke kantor untuk klarifikasi." Lia mencium gelagat buruk. Ia tahu pasti bahwa motornya sudah lunas sejak tahun lalu. Ini adalah modus lama debt kolektor ilegal yang kerap merampas motor milik orang secara paksa. Melihat gelagat Lia yang tak menggubris mereka, pria itu mulai kehilangan kesabaran. "Dengar ya, kalau nggak mau baik-baik, kami bisa paksa," katanya dengan nada mengancam. Lia menghela napas. "Oh, jadi kalian ini tipe yang main paksa, ya?" Pria itu tersenyum sinis. "Tergantung situasi, Mbak." Lia tahu situasi ini bisa berkembang menjadi kekerasan. Namun, ia ingin melihat sejauh mana mereka berani bertindak sebelum ia bertindak lebih dulu. Merasa tak ingin berurusan lebih lama di tempat umum, Lia memilih menghindari konfrontasi dan melanjutkan perjalanan. Ia ingin melihat apakah mereka benar-benar akan mengejarnya. Ternyata benar, 5 motor itu masih mengikuti dari belakang. Saat ia melewati jalan yang lebih sepi, tiba-tiba 2 motor mereka memepetnya dari 2 sisi. "Mbak, jangan mempersulit, motor ini harus kami tarik," teriak salah satu pria. Salah seorang dari mereka mencoba meraih kunci kontak Lia. Namun, Lia lebih cepat, ia menarik tangannya dan menepisnya dengan keras. "Gue kasih peringatan terakhir, Mbak, berhenti dan serahin motor ini, atau kami paksa." Lia memutuskan untuk bermain sedikit dengan mereka. Ia dengan sengaja membelokkan motornya ke sebuah jalanan kecil yang lebih sepi, seolah-olah ia panik dan ingin kabur. 5 pria itu tertawa melihat Lia masuk ke jalan buntu. "Nah, kalau begini gampang," mereka turun dari motor dan mengepungnya. "Udah, Mbak, serahin aja, percuma lawan," kata salah satu pria dengan wajah licik. Lia turun dari motornya dengan santai. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada saksi mata yang bisa menghambatnya dalam bertindak. Ia melipat tangan di dada dan berkata, "Coba ambil sendiri." Kelima pria itu saling berpandangan, lalu tertawa. "Wah, cewek ini sok berani." Ya, salah satu pria bertubuh besar maju dan mencoba merampas kunci motor Lia. Namun, begitu ia mengulurkan tangan, dalam sekejap Lia menangkap pergelangan tangannya, memutarnya ke belakang, dan menekannya dengan keras. "AARRGH," pria itu berteriak kesakitan. "Apa, masih mau ambil motorku?" tanya Lia dengan nada dingin. Pria itu meronta-ronta, tetapi pegangan Lia terlalu kuat. Rekan-rekannya terkejut,
Mereka tak menyangka wanita ini bisa melawan dengan teknik bertarung yang jelas bukan sekadar perlawanan biasa. Kurang ajar, serang dia. 3 pria lainnya langsung menerjang ke arah Lia. Lia tidak menunggu mereka menyerang lebih dulu. Begitu salah satu pria mengayunkan pukulan ke wajahnya, ia langsung menghindar dengan cepat, lalu membalas dengan siku ke dagunya. BUGH, pria itu tersungkur ke tanah. 2 pria lainnya mencoba menyergap dari sisi kiri dan kanan. Lia melompat ke belakang, lalu menendang lutut salah satu dari mereka dengan keras. ARGHHH, pria itu terjatuh sambil memegangi lututnya yang nyaris copot. Yang terakhir mencoba menyerang dengan helm, tetapi Lia menangkap lengannya dan membantingnya ke tanah dengan gerakan judo. Sisa 1 orang yang masih berdiri mulai ragu. Melihat keempat temannya sudah terkapar, ia mencoba kabur. Namun, Lia langsung menarik kerah bajunya dan membantingnya ke tanah. Kau pikir bisa kabur setelah mengancamku? Pria itu hanya bisa merintih ketakutan. Dalam hitungan menit, 5 debt kolektor ilegal itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Lia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, aku butuh bantuan di lokasi ini. Ada 5 orang preman yang mencoba merampas motorku. Setelah mengalahkan 5 debt kolektor itu, Lia memutuskan untuk tidak langsung pergi. Ia ingin memastikan mereka mendapat hukuman yang pantas. Tak lama kemudian, seorang polisi tiba setelah menerima laporan dari Lia. Namun, begitu melihat kelima pria itu babak belur, polisi itu malah menatap Lia dengan curiga. Apa yang terjadi di sini? Tanya polisi itu dengan nada serius. Salah satu debt kolektor yang masih bisa berbicara langsung mengeluh dengan suara memelas. Pak, cewek ini menyerang kami. Kami cuma menjalankan tugas, tapi dia tiba-tiba menghajar kami. Lia menatap pria itu dengan tajam. Jadi sekarang kalian main fitnah? Polisi itu tampak ragu. Mbak, bisa kasih penjelasan? Lia menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman dari CCTV minimarket yang tadi sempat merekam pergerakan para debt kolektor sebelum mereka mengejarnya. Coba lihat sendiri, Pak, mereka yang menyerang duluan. Polisi melihat rekaman itu dan ekspresinya langsung berubah. Jadi kalian yang bohong, iya? Para debt kolektor hanya bisa terdiam. Polisi menghubungi kantor dan meminta bantuan. Dalam waktu singkat, beberapa polisi datang untuk membawa para debt kolektor itu ke kantor. Namun, saat akan dibawa, salah satu dari mereka menatap Lia dengan tajam. Kita belum selesai. Cewek, tunggu saja. Lia hanya tersenyum tipis. Aku tunggu kapanpun kalian siap. Setelah kejadian itu, Lia kembali ke kosnya dengan tenang. Namun, instingnya mengatakan bahwa masalah ini belum selesai. Benar saja, malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, suara berisik terdengar di luar kosannya. Brak, suara kaca pecah membuat Lia langsung terbangun. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat 2 pria bermotor melempar batu ke pintu kosnya. Lia menghela napas. Mereka benar-benar nekat. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto plat nomor motor mereka sebelum mereka kabur. Keesokan paginya, ia menghubungi salah satu temannya di kepolisian. Tolong lacak plat nomor ini, aku ingin tahu siapa mereka. Beberapa jam kemudian, temannya menghubungi. Mereka bagian dari kelompok debt kolektor ilegal. Mereka punya markas di gudang tua dekat kawasan industri. Lia tersenyum dingin. Kalau begitu, aku akan berkunjung. Malam itu, Lia mengenakan pakaian serba hitam dan membawa perlengkapan minimalis. Ia tidak berencana membunuh siapapun, tetapi ia akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Saat ia tiba di gudang tua yang disebutkan, ia mengamati dari kejauhan. 5 pria yang tadi menyerangnya sedang berkumpul bersama beberapa orang lainnya. Cewek itu kurang ajar, kita harus balas dendam, kata salah satu pria dengan marah. Lia menyeringai. Kalau begitu, aku harus mulai duluan. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah dinding. Salah satu pria yang berjaga mendengar suara itu dan berjalan keluar untuk memeriksa. Begitu ia melewati sudut gedung, Lia muncul dari bayangan dan menghantam tengkuknya dengan keras. UGHH, pria itu jatuh tak sadarkan diri. Lia terus bergerak cepat, ia menyelinap ke dalam dan melihat 2 pria lainnya duduk sambil berbicara. Dengan gerakan secepat kilat, ia melompat ke belakang mereka, menarik kepala salah satunya dan membenturkannya ke meja.
Brak, pria itu pingsan seketika. Yang satu lagi mencoba mengambil pisau, tetapi Lia lebih cepat. Ia menendang dada pria itu hingga tersungkur ke belakang. Hanya tersisa 3 orang lagi. Salah satu dari mereka melihat kejadian itu dan berteriak, "Cewek itu di sini." 2 pria lainnya langsung berlari ke arahnya dengan senjata tajam. Lia menghindar dengan lincah, lalu memutar tubuhnya dan menendang lutut salah satu pria dengan keras. "KRAKK," pria itu menjerit sebelum jatuh ke lantai. Pria terakhir mencoba menyerang dengan linggis, tetapi Lia menangkap tangannya, memutar lengannya ke belakang, dan menekannya hingga terdengar suara retakan tulang. ARRGGHHH, dalam waktu singkat, semua pria itu terkapar di lantai. Lia mengambil ponselnya dan menelepon polisi. "Aku sudah menemukan markas debt kolektor ilegal. Silakan datang dan tangkap mereka." 15 menit kemudian, polisi tiba di lokasi. Para debt kolektor yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah dikepung. Salah satu dari mereka menatap Lia dengan penuh ketakutan. "Siapa kamu sebenarnya?" Lia tersenyum tipis. "Aku, rakyat biasa yang tidak suka ditindas." Polisi mulai memasang borgol pada mereka satu persatu. Salah satu polisi mendekati Lia dan berbisik, "Sebenarnya kamu siapa? Dari cara bertarungmu, kamu jelas bukan orang biasa." Lia hanya tersenyum. "Anggap saja aku orang yang beruntung bisa melawan balik." Setelah semua debt kolektor dibawa ke kantor polisi, Lia menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan tempat itu dengan tenang. Dalam hati, ia berpikir, semoga ini jadi pelajaran bagi mereka. Kalau masih berani berbuat jahat, aku akan datang lagi.